Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 dan 2 ingin mempresentasikan konsep sistem dan pendekatan sistem keperawatan. Sistem adalah suatu kesatuan yang utuh dan terpadu dari berbagai elemen yang berhubungan serta saling mempengaruhi yang dengan sadar dipersiapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ciri-ciri sistem. Ciri-ciri sistem mempunyai tujuan terdiri dari kumpulan elemen yang utuh. Berbagai elemen saling terkait, berhubungan dan interaksi, selalu berinteraksi dengan sistem lain, mempunyai kemampuan transformasi, mempunyai mekanisme pengendalian. A. Komponen sistem terdiri dari input, output, dampak, umpan balik, dan lingkungan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Sebagai suatu sistem, proses keperawatan mempunyai komponen-komponen berikut. Ada masukan, hasil, umpan balik, dan isi. Tujuan sistem. Suatu sistem memiliki tujuan, goal, atau mencapai suatu sasaran, objectives. Tujuan goal meliputi ruang lingkup yang luas, sedangkan sasaran meliputi ruang lingkup yang sempit. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. B. Sistem pendidikan keperawatan Indonesia. 1. Pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional yaitu jenis pendidikan diploma sesuai dengan jenjangnya untuk memiliki keahlian ilmu terapan keperawatan yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. 2. Pendidikan akademik yaitu pendidikan tinggi, program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan. 3. Pendidikan profesi yaitu pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. 4. Sedangkan jenjang pendidikan keperawatan mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Jenis pendidikan keperawatan Indonesia. 1. Pendidikan vokasi. 2. Pendidikan akademik. 3. Pendidikan profesi. Jenjang pendidikan tinggi keperawatan Indonesia dan sebutan gelar. 1. Pendidikan jenjang diploma 3, keperawatan lulusannya mendapat sebutan ahli madya keperawatan, AMD, 2. Pendidikan jenjang nurse, yaitu sarjana plus profesi. Lulusannya mendapat sebutan nurse, sebutan gelarnya NS. 3. Pendidikan jenjang magister keperawatan, lulusannya mendapat gelar MKep. 4. Pendidikan jenjang spesialis keperawatan, terdiri dari spesialis keperawatan maternitas, lulusannya SP.Kep.Mat. Spesialis keperawatan komunitas, lulusannya SP.Kep.Com. Spesialis keperawatan anak, lulusannya SP.Kep.Anak. Spesialis keperawatan jiwa, lulusannya SP.Kep.Jiwa. 5. Pendidikan jenjang doktor keperawatan, lulusannya Dr.Kep, lulusan pendidikan tinggi keperawatan sesuai dengan level KKN. Konsep sistem pelayanan di Indonesia. A. Health promotion, promosi kesehatan. B. Specific protection, perlindungan khusus. C. Early diagnosis and prompt treatment, diagnosis dan pengobatan segera. D. Rehabilitation, rehabilitasi. Lingkup subsistem pelayanan kesehatan. A. Primary health care, pelayanan kesehatan tingkat pertama. B. Secondary health care, pelayanan tingkat kedua. C. Tertiary health service, pelayanan kesehatan tingkat 3. Pelayanan keperawatan dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan keperawatan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan dasar dan pelayanan rujukan. Pelayanan memiliki tugas yaitu memberikan keperawatan keluarga, komunitas yang akan memberikan asuhan keperawatan secara umum. Pada lingkup rujukannya, tugas perawat adalah memberikan asuhan keperawatan yang melalui pendekatan proses keperawatan anak. Untuk lingkup keperawatan jiwa, perawat akan memberikan asuhan keperawatan pada pasien gangguan jiwa. Baik, cukup sekian dari pembahasan tentang materi konsep sistem dan pendekatan sistem keperawatan dari kelompok 1 dan 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.